Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali, belajar bersama mengenai matematika ya. Melanjutkan yang kemarin kita bicara tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sekarang biasanya temannya persamaan itu adalah pertidaksamaan ya. Oke, sekarang kita bicara mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Oke. Nah, di pertidaksamaan nilai mutlak ini ada suatu teorema untuk menyelesaikan beberapa soal-soal tentang pertidaksamaan ya. Ada dua, harga mutlak A kurang dari sama dengan atau kurang dari A ya. Ini ada dua opsi, jika dan hanya jika memenuhi negatif A kurang dari X-nya, lebih dari X-nya, kurang dari sama dengan A-nya. Kalau dia kurang dari itu saja, nggak pakai sama dengan, ya sama saja, tinggal sama dengannya dilepas. Ya, seperti ini. Nah, kalau sementara lebih dari harga mutlak X lebih dari A, jika dan hanya jika X-nya lebih dari A atau X-nya kurang dari sama dengan negatif A. Ya, atau kalau dia tidak menggunakan sama dengan, ya sama saja dengan yang di atas, lebih dari A, jika dan hanya jika X lebih dari A atau X kurang dari A. Ya, perlu diingat bahwa notasi ketika kita bicara tentang pertidaksamaan, kalau misalnya suatu harga mutlak X kurang dari sama dengan A atau kurang dari A, maka di sini kita bicara tentang irisan. Ya, nah kalau yang harga mutlak X lebih dari sama dengan A atau lebih dari A, maka kita bicara dia gabungan. Kenapa kok dibicarakan seperti ini? Karena nanti kan ada dua ya, ada dua. Ini kan X lebih dari sama dengan negatif A, tapi kurang dari A, itu kan ada dua pernyataan ya. Nah, ini irisan berarti kita harus mencari irisan dari keduanya. Kalau ini berarti gabungan dari keduanya. Kalau misalnya yang satu ke kiri, ya berarti yang satunya ke kanan. Atau ya, kalau yang atas ini yang X, harga mutlak X kurang dari sama dengan A, itu irisan atau dan. Ya, oke, kita akan memberikan beberapa tipe-tipe soal dari pertidaksamaan nilai mutlak ya. Seperti itu. Nah, misalnya seperti ini, berarti kita menggunakan teorema yang, ini saya kasih huruf saja I dan I2 ya. Seperti itu nomor 1, maka kita pakai yang I ya. Berarti saya punya negatif 2 kurang dari sama dengan 3, X plus 3 lebih dari sama dengan 2. Sebenarnya kalau seperti ini, kita bisa langsung saja, karena ini masih mudah ya, kita menambahkan ruas yang sebelah sini dengan, mengurangkan dengan negatif 3, yang tengah dengan negatif 3, yang kanan juga dengan negatif 3. Berarti di sini menjadi seperti ini. Nah, gini kan jadi begini ya. Nah, di sini juga jadi begini. Oke, maka dia menjadi seperti ini. Nah, ini udah jadi ini. Ya kan, berarti X itu antara negatif 5 sampai negatif 1. Tapi kalau misalnya nanti agak sedikit rumit, ya kita, ini pernyataan yang ini kita bagi menjadi 2. Yang satu adalah min 2X plus 3, yang satunya dan, penghubungnya dan ya, karena kita bicara tadi menggunakan yang titik I, dan X plus 3 kurang dari 2. Ini berarti menjadi X, saya kurangkan kedua ruas dengan negatif 3. Yang ini X, saya kurangkan juga dengan negatif 3. 2 kurang 3 negatif 1. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Antara min negatif 5, negatif 1. X yang lebih besar negatif 5 itu ke kanan.
yang satunya sebelah kiri, X-nya kurang dari negatif 1 berarti ke kiri ya. Nah, di sini irisannya. Sehingga sama ya hasilnya. X antara negatif 5 sampai negatif 1. Oke, itu yang jenis pertama. Nah, saya hapus, saya usahakan tidak menghapus teoremanya supaya nanti mudah terlihat ya. Oke, sekarang jenis yang kedua. X plus 1 lebih dari sama dengan 3. Berarti saya punya ini UI2 di situ. X plus 1 lebih besar sama dengan 3 atau X plus 1 kurang dari negatif 3. Maka saya punya X, saya kurangkan kedua ruas dengan negatif 1, ini 2, atau X saya kurangkan dengan 1, ini 4. Seperti ini. Berarti HP-nya adalah X dengan syarat X lebih dari 2 atau X kurang dari negatif 4. Ya, kalau dilihat dari garis bilangan, maka yang satunya ke kiri atau yang satunya ke kanan. Nah, seperti itu. Oke. Sekarang yang nomor jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga, X plus 3, harga mutlak X plus 3 dikurangi dari kurang dari 2 min X ya. Ini berarti pakai yang I1. Nah, ini di sini perbedaannya dengan yang tadi, kalau ini ruas kanannya tadi mutlak, murni konstanta, kalau di sini ada variabel X-nya ya. Walaupun ada variabel X-nya, ya sama saja ini tetap berlaku. Sifat ini berarti saya punya negatif 2 min X kurang dari X plus 3, harga mutlak X-nya hilang, X plus 3 kurang dari 2 min X. Ini saya bagi dua bagian. Ini langsung saya buka kurungnya ya. Plus X kurang dari X plus 3 dan X plus 3 kurang dari sama dengan 2 min X. Begitu. Ini berarti saya kurangkan kedua ruas X ya, habis X-nya, tersisa hanya seperti ini. Ini suatu pernyataan yang benar ya, tidak masalah. Kalau yang ini berarti saya tambahkan kedua ruas dengan X dan saya kurangkan dengan 3. Nah, berarti ketemu, terus saya kalikan dengan 1/2. X kurang dari setengah. Oke, nah ini tidak masalah ya, karena pernyataan yang dan ini adalah benar, berarti kita nggak diminta untuk ngapa-ngapain. Berarti X adalah anggota bilangan real, tapi dia kurang dari sama dengan negatif setengah. Berarti kalau misalnya kita bicara di garis bilangan, dia letaknya di sebelah kiri garis bilangan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, bentuk yang keempat, saya hapus dulu. Nah ini bentuk yang keempat agak sedikit berpikir ya. Karena semakin lama bentuknya semakin rumit. Tapi saya yakin kalian bisa untuk memahami. Yang penting paham, mau soalnya dibolak-balik kayak apa, insya Allah kita bisa. Ya, oke, yang bentuk yang keempat. Oke, maaf tadi tidak sengaja videonya kepotong, jadi saya sambung lagi ya. Sudah sampai bentuk yang ketiga, sekarang kita masuk bentuk yang keempat ya. Saya tulis lagi teorema yang kita butuhkan untuk menyelesaikan bentuk keempat ini. Seperti ini bentuknya. Kali ini bentuknya apa namanya? Kedua ruasnya ada harga mutlaknya ya. Kalau yang tadi kan hanya salah satu ruasnya, yaitu ruas kiri yang ada harga mutlaknya. Nah, kalau ini kedua ruas dari notasi penghubung pertidaksamaannya, itu keduanya ada harga mutlaknya.
Sehingga kalau seperti ini kita harus menyelesaikan dengan cara menganggap salah satu sisinya atau salah satu luas kirinya itu adalah sebagai A. Karena teorema yang kita punya adalah teorema yang ini ya. Teorema I1 dan I2 ya. Jadi kita harus milih. Nah, di sini saya memilih yang saya kasih tanda ini adalah sebagai A. Otomatis saya punya harga mutlak dari 3X terdapat 7 lebih besar dari A. Nah, ini sesuai dengan teorema yang I2. Nah, ketika saya menganggapnya ini sebagai A, begitu, maka saya merubahnya menjadi ini. Ya. Nah, merubahnya seperti apa? 3X plus 7-nya otomatis apa sih namanya? Hilang ya, notasi harga mutlaksnya. Jadi saya punya ini kalau saya anggap 4X kurang 8 harga mutlak ini saya anggap sebagai A, berarti saya punya 3X plus 7 lebih dari A. Saya tidak pakai sama dengan lebih dari A. Di sini 4X min 8. Atau 3X plus 7 kurang dari negatif 4X dikurangi 8. Ya, kenapa kok seperti ini? Karena tadi harga mutlak 4X min 8 saya anggap sebagai A. Ya, berarti cocok bentuknya dengan yang I2, teorema I2. Maka ketika ini sudah saya anggap sebagai A, saya akan kembalikan kepada teorema yang ini, bahwa ketika harga mutlak dari X lebih besar sama dengan A atau lebih besar A, itu berarti X lebih besar A atau X kurang dari negatif A-nya. Nah, ini saya anggap sebagai A, maka menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita selesaikan satu-satu. Yang ini dulu, ini ingat di sini atau ya pembatasnya. Ketika saya melihat bentuk yang ini, berarti dia masuk yang I1. Ya kan? Harga mutlaksnya yang dipantati. Dan nggak kena cucuknya. Ya, yang dicaplok itu atau yang di mukanya mangap ini yang A-nya ya. Berarti yang sebelah sini. Maka saya punya negatif 3X plus 7 kurang dari 4X min 8 kurang dari 3X plus 7. Ya. Dari mana ini? Dari sini. Ya kan? A-nya siapa di sini? Ini A-nya. Ya enggak? Yang ini A-nya. Ya toh? Nah, ini harga mutlaksnya itu harga mutlaks X ini hanya terbalik saja posisinya. Tetapi yang penting adalah notasi pertidaksamaannya sama. Yang dicaplok yang mana? Yang sini, yang tidak ada tanda harga mutlaknya. Ya kan? Berarti artinya dia berarti tanda nota ini maknanya pertidaksamaan yang ini adalah yang ini. Sehingga semua notasi notasi mutlaknya hilang. Nah, ini saya selesaikan karena keduanya mengandung X semua, berarti saya bagi 2. Yang satu ini kurungnya jangan lupa. Ya, yang satu 4X min 8 kurang dari 3X plus 7. Ingat di sini atau ya, ini harusnya agak ke sana ya. Ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu dah. Jadi ataunya agak sedikit ke sana ya. Di sini atau agak sedikit lebih longgar. 3X plus 7 kurang dari negatif dari harga mutlak ini tadi. Nah, sekarang saya selesaikan yang ini dulu. Yang sebelah kiri dia menjadi negatif 3X negatif 7 kurang dari 4X min 8. Saya tambahkan kedua ruas dengan 3X menjadi 7X. Saya tambahkan kedua ruas dengan 8 jadi 1. Ya enggak? Berarti X 1/7. Ya toh? Kemudian yang ini
saya kurangkan kedua ruas dengan 3x, ini x, saya tambahkan dengan 8, ini 15. Oke, ini anunya, dan berarti saya membuat dalam garis bilangan. X lebih besar dari 1/7 sama X kurang dari 15. Nah, kelihatan ya areanya. Seperti itu. Ini yang pertama. Atau saya kasih batas lagi. Saya kasih batas 2 gini. Atau yang ini saya kerjakan. Nah, di sini ada negatif ya. Makanya saya supaya nggak bingung, saya kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Ya, maka dia menjadi negatif 3x plus 7. Karena dikalikan negatif, sifat dari suatu ketidaksamaan berubah. Yang tadinya kurang dari, jadi kok ada sama dengannya. Yang tadinya kurang dari, salah. Yang tadinya kurang dari menjadi lebih dari. Ini nggak pakai sama dengan. Nah, lebih dari, ini jadi negatifnya yang letaknya di harga mutlak jadi hilang. Untuk Mbak. Jadi ini min 3x min 7 lebih dari harga mutlak x 4x min 8. Oke. Ini berarti sama dengan I ya. I1 ya, sama dengan yang tadi. Oke. Yang dicaplok adalah yang tidak punya notasi harga mutlak atau nilai mutlak. Perhatikan yang A. Enggak, ini yang dicaplok yang A-nya. Ini juga yang dicaplok yang sebelah sini, yang tidak punya notasi harga mutlak. Maka dia menjadi negatif dari negatif 3x min 7 kurang dari 4x min 8 kurang dari negatif 3x min 7. Aduh, panjang. Ini saya taruh di atas ya, ini saya hapus ya supaya agak sedikit lebih longgar. Yang satunya ini berarti dia punya dua makna. Saya taruh sini ya. 3x ditambah 7 kurang dari 4x min 8 dan satunya lagi 4x min 8 kurang dari negatif 7x dikurangi 7. Negatif 3x dikurangi 7. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Kedua ruas saya kurangkan dengan 3x, sisa x. Saya tambahkan dengan 8, sisa 15. X lebih besar dari 15. Satunya lagi, saya tambahkan dengan 3x, kedua ruas, ini menjadi 7x. Saya tambahkan dengan 8, ini jadi 1. X kurang dari 1/7. Oke, ini notasinya dan ya, antara ini ya. Karena saya kan mau menyelesaikan ini toh. Nah, ini notasinya dan. Nah, berarti saya lihat di sini 1/7-nya ada di sebelah kiri dari 15 dan 15. X lebih dari 15. X kurang dari 1/7. Nah, ketika dan di sini, berarti kan kita bicara irisan. Ada nggak irisan dari keduanya? Nggak ada. Maka di sini solusi untuk yang di sini adalah himpunan kosong. Sehingga solusi yang untuk nomor 4 ini kan tadinya atau ya kan? Atau ini pokok dari permasalahan tadi, penyelesaian tadi kan atau kan, ini saya anggap tadi sebagai A, maka solusi utamanya himpunan penyelesaiannya, ini jadi nyempil-nyempil ya, X dengan syarat X di antara 1/7 dan 15 digabungkan dengan himpunan kosong. Ya. Nah, seperti itu. Gabungan ya, atau gabungan atau. Karena tadi di awal saya sudah mengatakan yang ini itu irisan atau dan, yang bawah ini gabungan atau istilahnya kalau di logika atau. Ya, kalau gabungan itu di himpunan, kalau irisan itu juga di himpunan, dan atau itu
ada di logika. Nah, seperti itu teman-teman mahasiswa. Saya mau, kalau tadi ya, punya tugas lagi kalian, kalau tadi yang nomor 4 ini yang saya anggap A, itu adalah yang ruas kanan. Nah, tugas kalian adalah apakah hasilnya nanti akan sama ketika yang saya misalkan itu adalah yang ruas kiri. Paham ya pertanyaannya? Jadi, yang saya kerjakan ini tadi, ada suatu soal pertidaksamaan, harga mutlak 3x plus 7 lebih besar dari harga mutlak 4x dikurangi 8, solusinya adalah ini tadi. Ya, solusinya adalah X antara 1/7 dan 15, dan himpunan kosong. Nah, sekarang ini himpunan penjelasan ini muncul karena yang tadi yang saya jadikan A itu adalah ruas kanan dari notasi pertidaksamaan. Nah, sekarang kalian ganti soalnya sama. 3x plus 7 lebih besar, harga mutlak nilai mutlak 3x plus 7 lebih besar dari nilai mutlak 4x min 8. Nah, sekarang tadi ini A, yang saya jadikan misalkan A, sekarang gantian ini yang kalian misalkan sebagai A. Nah, ya, berarti kalau ini kalian misalkan sebagai A, otomatis ini masuk di I1. Ya kan? Nah, lanjutkan sendiri seperti apa, nanti saya minta untuk dikumpulkan. Ya, itu saja dulu teman-teman untuk pertidaksamaannya. Ini sudah selesai pertidaksamaan dan persamaan nilai mutlak. Ya, nanti kita bicarakan lagi di grup. Oke, itu saja dulu. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube channel saya. Semoga bisa menambah ilmu tentang matematika, khususnya aljabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.